wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Natasha Dwi Aprianti Putri dari kelas 10 Jakarta 1 akan menjelaskan tentang materi mikrotik akses. Nah, materinya mengenai metode akses router OS, akses router board menggunakan Winbox, menu hostname IP address pada Winbox, pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox, akses router virtual penetlab dengan Winbox, webfig, quickset, telnet dan SSH, dan konsep serial console. Yang pertama yaitu metode akses router OS. Ada keyboard, serial console, remote, server, telnet atau SSH, Winbox, VTP, API, quickset atau webfig, HTTP, MAC, telnet, local Winbox terminal menu, dan mikrotik app. Selanjutnya, akses router board menggunakan Winbox. Untuk akses pertama kali, biasanya MAC address. Terlebih dahulu perlu diketahui bahwa Winbox ini by default berforma exe, jadi hanya bisa diakses melalui Windows. Gambaran topologinya, dari laptop kita terhubung menggunakan kabelan. Pada Ether 2 jangan di port 1 dulu karena port 1 ada firewall-nya. Caranya adalah 1. Colokan kabelan pada laptop dan mikrotik router OS. Kedua, port 2. Kalau laptopnya tidak ada port LAN-nya, kita bisa menggunakan adaptor dari USB. Yang kedua, aktifkan powernya sampai lampunya menyala. Lalu buka aplikasi Winbox, pastikan mikrotik kita sudah terkoneksi dan teridentifikasi. Lalu jika mikrotik baru pertama kali diakses, akan ada tampilan Router OS Default Configuration. Kita bisa klik Remove Configuration. Nah, selanjutnya ada menu hostname IP address pada Winbox. Pengenalan hostname dan IP address, uji coba login Winbox with MAC address dan login Winbox with IP address. Selanjutnya, pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Di sebelah kiri ada menu, bagian kiri atas ada undo atau redo, kemudian ada area kerja, dashboard, dan yang paling atas ada user login, IP atau MAC address, hostname, versi ROS, hardware, type, dan arsitektur. Selanjutnya ada akses router virtual penetlab dengan Winbox. 1. Klik kanan dan klik mode. 2. Pilih mikrotik router OS. Lalu versi mikrotik menggunakan 6.49. Di bagian bawah terdapat QEMU options, lalu kosongkan saja. Klik save. Jika sudah ada tampilan mikrotik, klik start untuk menyalakan dan klik kanan dan pilih network. Untuk tipe, pilih manajemen cloud dan untuk namanya bisa kita ubah. Kemudian klik save, lalu hubungkan mikrotik dengan network. Selanjutnya, webfig. Webfig diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Support IP versi 4 dan IP versi 6 sebagai alternatif Winbox. Untuk akses router board via webfig bisa dengan mengetikkan pada IP browser ini. Selanjutnya adalah quickset. Seperti namanya, quick access menu yang bisa digunakan untuk melakukan perkonfigurasian lebih cepat. Jika biasanya melakukan setting mikrotik perlu mengakses banyak menu, dengan menggunakan quickset ini bisa mengkonfigurasikan mikrotik dalam hanya satu menu saja. Tetapi quickset hanya bisa digunakan pada mikrotik yang support wireless saja. Selanjutnya adalah telnet dan SSH. Telnet dan SSH merupakan metode yang bisa kita gunakan dalam akses mikrotik based on Terminal Command Line Interface. Akses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, telnet, konsol, new terminal Winbox,
dan terminal WebVIC. Digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, Win, SCP, dan seterusnya. Selanjutnya ada konsep serial console. Serial console digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Serial console digunakan saat kita menggunakan net install. Remote via serial console membutuhkan label DB9 atau converter USB to DB9 menggunakan program hyperterminal baud rate 115200, data bits 8, parity non, stop bits 1, dan flow control non. Dan yang terakhir adalah cara menggunakan serial console. Nah, masuk ke terminal terlebih dahulu seperti PuTTY, lalu pilih connection type serial dan sesuaikan serial line COM yang dapat dilihat pada device manager. Lalu speed baud rate 115200 khusus perangkat mikrotik. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.